Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Bapak Kiai Haji Fahmi Abdul Haq Zaini selaku Wakil Bupati Probolinggo, yang terhormat Kiai Haji Duduk Humaidi Esos selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Bapak Camat Paiton Bapak Haji Abdul Bari, yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukodadi atau pengurus Desa Sukodadi, yang terhormat Bapak Komandan Koramil, dan juga Bapak Kapolsek Babinsa, dan yang terhormat seluruh jamaah muslimin muslimat Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada malam ini dengan keadaan sehat walafiat dan juga dirahmati oleh Allah untuk memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Muhammad SAW, mari kita jadikan sebagai momentum spiritual, sarana untuk meningkatkan kecintaan dan penghayatan pemahaman kita terhadap perjalanan Nabi Agung Muhammad SAW dan meneguhkan komitmen kita untuk meladani akhlak mulia beliau. Untuk itu, marilah kita awali acara malam ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniyatin sholih. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya akan kami bacakan susunan acara pada malam ini. Antara lain yang pertama pembukaan, pembacaan tawasul oleh Kiai Haji Didi Humaidi. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustadz Mahmudi Abdillah Al-Hafidz. Yang ketiga, sambutan Ketua Takmir Masjid An-Nur Al-Ustadz Muhammad Baharudin. Kemudian dilanjutkan sambutan dan motivasi dari Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo oleh Kiai Haji Fahmi Abdul Haq Zaini SAG Eskom. Dilanjutkan tausiah atau ceramah agama oleh Kiai Haji Didi Humaidi, pengasuh Pondok Mambaul Ulum. Dilanjutkan sholawat mahalul qiyam, ketujuh penutup dan doa, dan terakhir santunan anak yatim. Baik, yang pertama pembukaan atau tawasul dipimpin oleh Kiai Haji Didi Humaidi. Waktu dipersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Sadatina Khadijah bin Aisha wa jami'il mu'minin wa sadatina Hasan wa Hasan wa Nabi Muhajir wa ashabi ahli bait. Sa'ani bin Abi Talib wa ramadhan ridwan. Syekh, la hadratin
سيدنا جميع أمورنا والدنيا والآخرة. الفاتحة. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Mahmudi Abdillah Al-Hafidz. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة
إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العلي العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan berkah pembacaan ayat suci Al-Quran. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sambutan dari Ketua Takmir Masjid An-Nur Al-Ustadz Muhammad Baharudin. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram, para habaib, para masyayikh, para alim, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Abdul Haq Zaini, Wakil Bupati Probolinggo, Kiai Haji Didik Khumaidi, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum sekaligus pembina Takmir Masjid An-Nur, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, Pak Tinggi, Habib Bagir, Ibu Nyai Khotim, para sepuh, pengurus takmir masjid. Ngapunten saya berdiri ngabsen, Gus. Ngapunten nggih. Alhamdulillah full sampai belakang. Yang kami hormati adik-adik yatim seluruh Python dari Yayasan Berkarya 150 anak. Insyaallah turut memberkahi acara Isra Mi'raj malam ini. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para bapak, para ibu hadirin semuanya, wabil khusus Rafahmi, Kiai Didik, serta para donatur, para sepuh semuanya, baik yang hadir di sini ataupun yang memantau dari luar. Ngapunten Gus, di masjid ini unik, banyak yang mastur, banyak yang sembunyi-sembunyi. Jadi acara kita ini meskipun tidak live, tapi dimonitor dari para donatur yang ada di Malaysia, yang ada TKI di Cina, yang ngasih santunan adik-adik yatim ini. Insya Allah malam hari ini tidak hanya live dari sini, tapi live juga dari semuanya wilayah. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, saya sebagai takmir yang ketiban sampur, alhamdulillah ditunjuk Kiai Didik untuk 2 periode. Tidak ada penolakan, rapat 2 menit langsung ditunjuk. Ya alhamdulillah, sekaligus innalillah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan masjid ini tambah makmur. Mohon maaf kalau ada penghormatan yang kurang berkenan. Kami sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan juga ketidaksempurnaan. Akan tetapi segala masukan dari panjenengan para jamaah,
para donatur, wabil khusus para kiai, para masyayikh, selalu akan kami jadikan pertimbangan untuk perbaikan ke depannya. Yang ketiga, kami menginformasikan insya Allah dalam 5 tahun ke depan program besar kami dari Takmir akan melanjutkan pembangunan menara setinggi insya Allah 9 meter ke atas. Mohon doa dan dukungannya. Sekaligus kami melaporkan ini Pak Wabub, Pak DPR. Jadi ini kalau laporan pembangunan bukan atas nama beliau sebagai kiai, ngapunten. Ini sebagai beliau Pak Wabub sama Pak DPR. Jadi saya izin melaporkan sekaligus mohon doanya. Kalau ada dukungan kami tidak menolaknya. Insya Allah seperti itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena yang kami harapkan cuma doa. Dengan adanya doa, insya Allah apa? Aliran barokah itu tidak terbatas di Paiton saja. Kami alhamdulillah 5 tahun mengelola masjid ini, alhamdulillah bisa kita rasakan seperti ini manfaatnya bagi warga sekitar. Kami mengelola anak-anak yatim ini jalan 12 tahun. Juga alhamdulillah tiap bulan bisa memberikan santunan. Jadi mohon doanya insya Allah dengan barokah doa panjenengan, doa ikhlas panjenengan, doa daripada semua yang mendengarkan ataupun yang tidak hadir tapi memonitor, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat panjenengan dikabulkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, paling akhir, saya minta bantuan Fatihah. Mari kita khususkan kepada orang tua kita semuanya, ahli kubur kita semuanya, para sesepuh muassis Masjid An-Nur ini, para sesepuh muassis Pondok Pesantren Nurul Jadid, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, serta semua para sholihin, para mujtahidin, saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan husnul khotimah, mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua Takmir Masjid kami, Al-Ustadz Barudin. Semoga Masjid An-Nur tambah sae nggih. Amin. Selanjutnya sambutan dan motivasi dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo, Bapak Kiai Haji Fahmi Abdul Haq Zaini. Waktu dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang sama-sama kita muliakan, kita taati, kita ta'zimi para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para guru-guru ngaji, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kiai Haji Didik Humaidi. Dan ini di sebelah kanan saya, kebetulan barusan sedang tahlil di rumah. Jadi sekalian saya angkut. Beliau ini
salah seorang dewan pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib Maron, Kiai Haji Asnawi bin Kiai Haji Najib Mi'ad, dan tak lupa sahibul bait, sahibul hajah, sahibul dakwah, ketua takmir terpilih, yang terpilihnya katanya dengan aklamasi. Tidak ada pertarungan yang berarti berarti Mas. Ustadz Baharudin beserta seluruh Dewan Pengurus Takmir Masjid An-Nur yang saya hormati, hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil atau yang mewakili beserta seluruh Forkopimca Kecamatan Paiton, dan tentu tak lupa Bapak Kepala Desa kita yang sangat mempesona Mas Edo, dan juga tak lupa panjenengan semua hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur, terlebih adik-adik kita, adik-adik yatim. Semoga semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya bisa hadir kembali di tempat ini. Jadi sejatinya saya hadir malam ini tidak dengan kapasitas yang telah disebutkan. Karena ternyata nyebut kapasitas wabub itu ada yang diingini, ada yang mau diminta. Ini berat juga ini. Tapi tadi permintaannya sudah saya dengarkan Mas. Ya siap bantu juga insya Allah. Tapi nggak boleh, bantunya hanya sendirian karena ini masjid Mas. Bantunya harus rame-rame agar semua bisa menikmati jariah dari yang kita upayakan. Dan malam hari ini saya sebetulnya hanya ingin hadir juga sebagai salah satu jamaah di masjid ini, jamaah dari Ustadz Baharudin ini. Meskipun tentu saya ini jamaah yang nakal karena sudah sekian tahun baru main kembali di masjid ini. Tapi mudah-mudahan meskipun kami ini termasuk jamaah yang nakal, tapi hati kami akan selalu tersambung dengan seluruh jamaah di sini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya tidak akan berpanjang lebar karena tokoh utama kita malam hari ini Kiai Haji Didik Humaidi. Saya jujur saja, tadi sore sengaja nelpon Ustadz Baharudin. Saya protes sama Ustadz Baharudin karena beliau ini kemarin telepon saya, katanya acaranya pelantikan. Kok tiba-tiba beberapa hari yang lalu nge-share flyer izin share flyer Gus katanya. Saya buka pengajian Isra Mi'raj bersama saya dan Kiai Haji Didik Humaidi. Tadi sore saya telepon, saya protes. Loh kok tiba-tiba saya yang harus ngisi ini? Saya ini sudah sering di prank Gus Didik. Di acara desa, di acara di lapangan apa dan segala macam itu. Wah, masa ketuanya terus yang di prank ini? Jadi saya minta sama Ustadz Baharudin, nggak bisa, saya mau sambutan malam hari ini, harus Gus Didik yang tampil malam hari ini. Wah ini, kok ada ketua DPC di prank terus sama anggota fraksinya ini. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang pertama sekali ingin saya sampaikan tentu saya ingin mengucapkan selamat dan sukses
atas amanah yang diemban kembali oleh Ustadz Bahruddin. Dan saya kira amanah yang dititipkan kepada beliau ini sudah sangat tepat, karena saya meskipun nakal juga ikut mengikuti perkembangan kegiatan masjid ini, dan alhamdulillah sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh beliau, baik kegiatan-kegiatan internal yang dilaksanakan di masjid untuk memakmurkan masjid maupun kegiatan-kegiatan eksternal sebagaimana tadi telah disampaikan oleh beliau. Bahkan santunannya hari ini sudah mencapai 150-an orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentu saya turut mendoakan Mas, semoga panjenengan ini diberikan kekuatan, terutama juga kesabaran Mas. Karena pekerjaan ini pekerjaan yang tidak ada apa-apanya Mas. Tidak ada apa-apanya, tapi banyak sekali sorotannya, dan tidak menutup kemungkinan atau tidak kecil kemungkinannya banyak juga komplainnya. Oh, ada Kapolsek aman katanya. Dan tentu teriring doa juga, semoga kepengurusan Masjid An-Nur yang baru saja terpilih mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Berikutnya para hadirin, karena tema kita pada malam hari ini sekaligus dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tentu ada baiknya kita semua juga mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Kenapa sih kita ini kok tiap tahun kemudian melaksanakan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW? Tentu tidak lain dan tidak bukan karena kejadian Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya Isra Mi'raj ini bahkan hampir tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kita dipaksa hanya untuk mempercayai saja bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Jadi peristiwa yang kalau menurut akal kita itu sulit untuk dicerna, tapi menurut iman ini adalah sebuah peristiwa yang wajib kita percaya. Nah, tentu saking luar biasanya peristiwa ini kemudian kita semua diajak untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu dilaksanakan hanya dalam waktu 1 malam. Agak berbeda dengan kita. Kalau kita berjalan dari Keraksan ke Paiton atau sebaliknya, terutama pada jam-jam kerja, itu yang terjadi itu kita akan berjumpa dengan kemacetan-kemacetan. Nah, Isra Mi'raj ini Kanjeng Nabi diperintah dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap langsung.
Tapi intinya kira-kira Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya, memanggil makhluk yang paling mulia, yang paling disayang dari seluruh makhluk-makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk memberikan satu perintah. Apa itu? Salat. Nah, disinilah pelajaran utama yang perlu kita petik. Pelajaran, dan saya kira peringatan kita pada malam hari ini sudah sangat tepat kita laksanakan di Masjid An-Nur, tempat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan lain. Jadi kira-kira melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, Kanjeng Nabi Muhammad ingin mengajak kita semua seberapa pentingnya kita, seberapa mulianya kita, atau apapun lah kehebatan-kehebatan yang kita miliki di dunia ini. Jangan pernah melupakan sholat. Karena sholat ini tidak butuh biaya, tidak butuh kuota, nggak butuh ya hal-hal yang menyulitkan kita. Hanya tinggal wudhu, setelah wudhu langsung menghadap kiblat dan menyatakan, aku menghadap kepada engkau untuk melaksanakan perintahmu ya Allah. Sudah, begitu saja. Tapi ternyata hal ini hal yang sangat penting, dan insya Allah saya hakul yakin bahwa kualitas kehidupan kita itu akan sangat dipengaruhi dengan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam persoalan salat. Ketika kita bisa menjaga salat kita, ketika kita betul-betul berhati-hati terhadap salat kita, dan seterusnya, maka insya Allah menjalani kehidupan apapun situasinya, seperti apapun kondisinya, insya Allah kita akan senantiasa diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi kalau kita sebagai seorang manusia, tentu yang dicari itu lebih dari apapun adalah sebuah ketentraman, adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah kedamaian. Dan percayalah, tidak ada ketentraman dan kebahagiaan apapun yang melebihi penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya terutama itu akan kita dapatkan ketika kita bisa menjaga salat kita. Bisa menjaga salat kita, insya Allah urusan pribadi kita akan mudah, kemudian keluarga juga akan damai, akan tentram. Dan ketika keluarga sudah aman, sudah maka kemudian itu akan berimbas pada lingkungan kita, dan seterusnya, sehingga apapun kemudian akan sesuai dengan impian dan cita-cita kita, bagaimana kita baik dalam keluarga kita sendiri maupun lingkungan kita ataupun daerah kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dari hal ini saja, dan kami juga ini atas nama pemerintah Kabupaten Probolinggo tentu berharap acara-acara semacam ini juga terus disiarkan, terus didorong dan didukung, sehingga kita sebagai warga negara ataupun masyarakat Kabupaten Probolinggo punya bekal
bekal yang benar dan baik untuk mengarungi perjalanan hidup dan keseharian kita, dan insya Allah ketika bekalnya sudah benar, bekalnya sudah baik, pondasinya juga sudah sangat bagus, insya Allah untuk perjalanan-perjalanan berikutnya, mimpi-mimpi untuk menyegerakan daerah kita menjadi daerah yang maju, daerah yang baru, daerah yang betul-betul saya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, dan Kabupaten Probolinggo ini betul-betul akan menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu mungkin sekedar yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses pada seluruh kepengurusan Masjid An-Nur. Prestasi-prestasi dan capaian-capaian yang telah diraih selama 5 tahun terakhir ini, mari terus dijadikan evaluasi. Syukur-syukur kemudian bisa kita tingkatkan dalam perjalanan di masa-masa yang akan datang. Dan tentu kami insya Allah siap berkolaborasi, siap bersinergi untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita semua. Saya kira itu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo. Semoga daerah kita selalu sae nggih. Baik, yang selanjutnya tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Didik Humaidi selaku pengasuh Pondok Mambal Ulum dan juga pembina Masjid An-Nur Paiton. Waktu dipersilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa wala. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, stajah para kiai, para guru, para sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Abdul Haq Zaini selaku salah satu pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, selaku Wakil Bupati, selaku Ketua DPC PKB. Sebeten kaulah hormaten, beten kaulah muljakin. Al-Mukarram Gus Asnawi Najib Mi'at, salah setong pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib, Habib Bakir bin Abdullah Ba'ali, Ustadz Bahrudin beserta seluruh jajaran, Pak Camat, Pak Haji Abdul Bari, Pak Edo selaku Kepala Desa beserta Kapolsek dan Ramil, beserta seluruh pengurus takmir Masjid An-Nur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Saungguna ki buru pon arembek bi Ustadz Bahrudin bahwa yang ngisi materi nikah Pak Wabuk kepahmi. Tapi gelek jung sorein bi kepahmi kol telok maksah montak mon benih gula tak rabu tak ring repot kening seleb kadek karena kening seleb dukale. Jadi karena gula anak buah ki norok tak norok de rumah waratretan saja nyaman anak buah soro de bere de temur de temur. Para tretan saja sesami mulja, alhamdulillah malam semangken kita semua long bolong di Masjid An-Nur Kak Dintoh dalam rangka ulang tahun peristiwa sholat
saya toronakin ya penderakin ke Kanjeng Nabi segula ben panjenengan mangken gak dinto ngelakonin salat lema bekto ngocak reoni sobung Kanjeng Nabi para tritan sejana ki ulang tahun gini kapon. Moga-moga hadir kita semua malam semakin gak dinto asareng-sareng ridhona Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi senantiasa kita harapkan syafaatnya. Moga-moga kita semua termasuk di antara umat Kanjeng Nabi sepaki bekal ngaulai syafaat ya juna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tritan seteja sesami mulja kula tak pida tua para tritan seteja na insyaallah banyak saya kepuruh ni kapon. Ada apa tak ngucak kepuruh nyatan bu ibu kona bentak bi tibi. Ranyingan suaran bi bu ibu bi mu nyenemik ni ka para tritan seteja. Insyaallah para tritan lebih cepat lebih baik lebih bagus. Moncan bahasa ana penyaman pantun karo ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Para tritan saja gula kun menggaris bawain apa saya sampai yakin sareng Pak Wabub Kiburu bahwa peristiwa sholat ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bahkan menentukan arah kehidupan kula ben panjenengan saja. Anapa mak ngucak penting para tritan dasar Al-Quran inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Orang mun sholat ta serius, orang mun sholat ta ongguan, orang mun sholat ta fokus para tritan sejenah, orang nikah tak kerah ngelakuanin fakhsya wal munkar. Tak mungkin endi perilaku keji, tak mungkin endi perilaku mungkar. Anapa kemudian kita kak dinto para tritan sejana solat kicakang para tritan sejana berlaku keji juga cakang berlaku mungkar ekerloni. Anapa mak serikah solat gula ben panjenengan niki kita fokus. Fokusen gula ben panjenengan nikah mun muka YouTube ngidingakin benyunguk sesuatu hal saya kesenangi gula ben panjenengan saja. Anapa mak tak fokus para tritan saja kadang salat gula ben panjenengan nikah banyak nanyalanana etem bengengan ke pengiran. Salat mungkin di antara gula ben panjenengan saya hadir kakak dinto. Salat Isya misalnya Pak rokaat saya sampai 5 menit nih ke para tritan saja melarat. Mak jadi 5 menit para tritan saja terabih nyatan gula ben panjenengan nyari saya pada yang cepet pada yang santak bedekolekah. Ini kan salah satu hal yang kemudian harus kemudian kita introspeksi pada diri kita semua. Kenapa kemudian sholat gula ben panjenengan katia kak dinto? Padahal para tritan sejenah jamina Allah Subhanahu wa taala ketika gula ben panjenengan serius pejeng para tritan sejenah ada salat ada doa di dalam salat yang kita baca ketika gula ben panjenengan macah kak dinto para tritan seringkali kita semua ini lalai bahwa itu adalah permohonan kita dan itu sejumlah salat yang kita lakukan. Mun salat gula ben panjenengan niki 17 rakaat itu kita lakukan maka 17 kali juga kita mengucapkan doa ini tetapi kemudian sering gula ben panjenengan mengabaikan bahwa ini adalah bukan doa tetapi pun hanya sekedar ritual bacaan-bacaan di dalam salat. Milanah para tritan sejenah salat nika para tritan sejenah ad-doa. Mun misalnya secara bahasa para tritan sejen sesuatu hal yang kita mulai dengan takbir kemudian kita tutup dengan salam tetapi intinya menurut syarak para tritan sejen salat nika doa. Hampir semua di dalam salat itu adalah bacaannya doa terutama doa di antara 2 sujud yang sering kita baca tetapi justru kita semua ini tidak pernah kemudian jarang yang kemudian membaca doa ini serius.
Contohnya apa? Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 8 permintaan. Tetapi kenapa kemudian kita ini sering abai? Karena dianggap kenika pun sekedar ritual. Tidak bersungguh-sungguh kemudian kita membaca Rabbil firli, ya Allah ampuni kami. Ketika Allah sudah mengampuni dan memaafkan apa yang kemudian kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak mungkin ada orang yang bisa menghalangi. Tetapi kenapa kemudian Rabbil firli ini tidak selalu kemudian kita konsentrasikan, kita fokuskan ketika kita membaca doa ini? Seringkali karena kita kalah dengan kepentingan sesaat. Coba muncan bahasa Madura lagi, muncan bahasa Madura. Rabbil firli, ya Allah sepora akin. Orang ini kemun mentamenan. Coba tanya agin kering tani panjenengan ke petani-petani di sini. Dak remeh konah alhamdulillah seporah di pengirane pesak. Dak remeh anan alhamdulillah tang anak sepora jawagin dari hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal doa kita itu hanya Rabbil firli. Maka kan orang yang kemudian kan sering kemudian ketika membaca Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani, cepat, singkat, padat, selesai. Tidak pernah kemudian kita renungkan Rabbil firli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, ya Allah kasihani saya. Wajburni, ya Allah tutup aib saya, tutup kekurangan saya, penuhi kekurangan saya. Kalau Allah sudah memenuhi apa yang kemudian kita butuhkan, kalau Allah mencukupkan apa yang kemudian kita butuhkan, tidak perlu kemudian kita sebutkan ya Allah gaji naik, ya Allah, tidak perlu. Allah yang mencukupkan. Apakah Allah itu memberikan keberkahan kepada harta yang kita miliki, atau mungkin Allah memberikan kepada hati kita dengan perasaan cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua. Nah masalah, nah boleh, gula ben panjenengan tak pernah serius. Coba pun tak langkong di antara ketidakseriusan kita kalau kemudian kita kumpul-kumpul begini ini. Jarang kemudian ketika doa itu dipimpin oleh guru kita semua, dipimpin oleh ustadz-ustadz kita semua, kita menengadahkan tangan itu serius. Kadang-kadang ngucap amin, tapi tanang masih tetap ada di paha kita semua. Seakan-akan permintaan kita tidak serius, amin kita tidak serius. Ketika kita tidak serius, maka Allah juga tidak serius kepada kita semua. Beli boleh ke abad tibi. Warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Bagaimana kemudian kita akan diangkat oleh Allah derajat kita semua? Ketika kita mengucapkan kalimat warfa'ni, tapi hati kita semua, pikiran kita semua tidak pernah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu tidak akan pernah berbuah apa-apa. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dari pengaruh salat kita ini akan jauh panggang dari api. Ngireng kita semua beli boleh ke abah tibi. Padahal nikah sudah diajarkan oleh guru-guru kita semua ketika kita ngaji. Ketika kemudian kita dekat dengan guru kita semua, bagaimana kemudian sholat kita khusyuk. Makanya kemudian Imam Ghazali itu mengatakan, ketika sholatmu itu tidak khusyuk, maka kemudian 3 hal yang harus kamu benahi. Pertama, inda qauli inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ketika kita semua ini wajjahtu wajhiya, saya menghadapkan wajah saya kepada Engkau ya Allah, tapi abah ini tak cekak nengatin. Hanya wajah itu saja. Atau bahkan mungkin kita tidak pernah merenungkan bahwa ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya yang dibaca oleh salah satu sahabatnya Nabi, sehingga kemudian ketika Nabi ngimami, siapa tadi yang ngomong inni wajjahtu itu? Ketika selesai sholat oleh Nabi, sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Ketika kamu mengucapkan kalimat inni wajjahtu,
pintu langit dari 1 sampai 7 itu terbuka. Kenapa kemudian doa kita tidak pernah terjawab pada Allah? Kembali lagi, sholat kita masih belum benar. Makanya kemudian banyak kan istilah-istilah. Kalau ingin Allah memperbaiki rizkimu, perbaiki sholatmu. Kalau ingin anak-anakmu menjadi orang yang sesuai dengan harapanmu, perbaiki sholatmu. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan di dalam surat Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi kemudian selama ini tidak pernah kemudian ketika kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak pernah kemudian keluar kalimat iyyaka itu dari hati kita betul-betul tulus, pikiran kita tulus, sehingga kemudian sholat kita ini agak kemudian tertatih-tatih, terseok-seok. Cara misalnya orang bawa mobil, mobilnya masih belum terservis dengan baik sehingga kemudian mengalami gangguan. Padahal jelas kan, sebetulnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengajarkan kepada kita kalau kamu ingin rezeki, kerja dulu baru minta tolong, kerja dulu baru minta gaji. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Seriuskah kita? Pertanyaannya kembali kepada hati kita masing-masing. Pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing. Mbok kita sholat beratus rakaat, kalau kehusuan kita, khudu kita, kemudian tanda tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertunjukkan, maka itu juga tidak akan banyak hasilnya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, inda qauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Allah, yang ketiga kepada Rasulullah, menunjukkan bahwa assalamu alaika, salam kepadamu ya Rasulullah, seakan-akan Rasulullah ada di hadapan kita, karena ketika assalamu alaika, khitabnya pasti ada di depan kita, bukan berarti Rasulullah tidak ada di hadapan kita, tapi assalamu alaika menunjukkan bahwa Rasul hadir ketika kita sholat. Ya, ayo kembali kepada sholat kita. Tidak mungkin saya bisa menasihati, tidak mungkin. Ini kan tukar menukar pengalaman. Karena sholat saya juga tidak jauh-jauh dari Bapak. Ya sholat, karena deng-kadeng dari husun para tretan sejenak. Sholat kita nikah, sholat maghrib dari husun deng-kadeng karining dorokaan. Napa pada sholat bitibian? Oleh tahiyat langsung, oleh dorokaan tahiyat salam. Bahkan dari husun, kula tibi ini pernah ngimamin sholat duhur 6 rakaat. Sampai ketika gula mancung ke 6 nikah, ngucak sepopo, saya makmum nikah sepopo gula. Pon ngucak subhanallah tak kedingakin dan gula para tretan saja. Can gula ki orang. Pas ngucak sepopo nikah, lebih nyak gelue gua. Cak duhur 6 para tretan. Dari apa nih? Benih dari husun, dari salbud dah. Pada tak adu na seorang guna, saya pidato tak adu arah. Ini boneka pengalaman kita semua. Tetapi sampai kapan kemudian kita mau memperbaiki sholat kita? Apa kemudian tiap tahun gula panjenengan peringatan Isra Mi'raj di Belian, tetapi buahnya tidak ada sama sekali. Warzuqni, di permintaan berikutnya, ya Allah, berilah kami rezeki. Rezeki bisa kemudian sehat, bisa kemudian umur, bukan semata-mata uang. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal yang akan kemudian Allah tanyakan besok. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Ada 4 hal yang membuat kaki kita, kedua telapak kita tidak akan pernah bergeser ketika nang akhirat pagi. Sebelum kita ditanya 4 hal. Yang pertama kata Nabi itu, an umrihi fima afna.
Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bergeser sebelum Allah menanyakan umur yang Allah berikan kepada kita itu dihabiskan untuk apa. Kita ini kan lebih banyak main-mainnya dibandingkan dengan seriusnya. Bojeng ini paling lema bekton ini paling abid mau polong udah ditong 15 menit banyak gelu para tritan saja. Abirit ni dekadeng mon mai jamai para tretan saja abirit sambil letolian. Atua senika para tretan saja pokok deng-kadeng tanang yang kak munyine tak jelas kian apa sepente guluban panjenengan saja. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kita tidak mungkin bisa bergeser dari mahsyar sampai kemudian apa nyaman sampai ke surga Allah apakah ke nerakanya Allah. Yang nomor dua, anjasadihi fima ablah. Allah berikan fisik kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kaki kita, Allah berikan tangan kepada kita. Dihabiskan untuk apa? Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa aina anfaqah. Allah akan tanyakan harta kita. Dapat dari mana harta yang kita punya? Dan dibelanjakan untuk apa? Itu pasti akan ditanya. Ini auditnya lebih serem dari auditnya KPK ini. Bahkan BPK tidak ada apa-apanya. Auditnya lebih serem. Terkadang kita ini melakukan sesuatu hal yang kadang-kadang menjaga ini luar biasa. Pernah, ini dari hati-hatinya ulama. Imam Abu Hanifah itu pernah menghutangkan uang kepada orang Yahudi. Menghutangkan uang kepada orang Yahudi jumlahnya banyak. Tidak sedikit yang beliau pinjamkan. Satu waktu Imam Abu Hanifah itu nulis di bukunya dan buku mangsinya atau tintanya itu kemudian menyebar di kertasnya. Sampai kemudian Imam Abu Hanifah itu memegang debu rumahnya orang Yahudi itu untuk kemudian dibuat agar kemudian tintanya tidak menyebar kemana-mana. Diambil. Tidak diambil. Ketika beliau itu ingat apa yang di dalam pikiran beliau itu. Beliau ingat itu wa ahallallahu bai'ah wa harramar riba. Ketika beliau itu ingat bahwa dia tanpa izin, maka kemudian seketika itu hutang yang dimiliki oleh orang Yahudi kepada Imam Abu Hanifah itu beliau bebaskan, beliau bebaskan tanpa kemudian membayar karena beliau khawatir mengambil debu dari rumahnya orang Yahudi itu, beliau masuk kategori riba. Coba. Ya kita nggak usah ke sana Pak, terlalu jauh. Tetapi ini kehati-hatian. Kemudian yang keempat, kata Nabi itu wa an ilmihi madza amilah. Orang punya ilmu, para bapak ibu sekalian, itu pasti akan ditanya untuk apa ilmu yang kita punya. Dan bagaimana caranya kemudian kita memanfaatkan ilmu. Maka kemudian ilmu yang kita punya, ilmu apakah itu kategorinya masuk kategori ilmu agama ataupun umum. Bukan persoalan ilmu agama dan ilmu umum, manfaat atau tidak ilmu yang kita punya. Karena tidak mungkin semuanya. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, saya teringat pada satu ayat yang ditafsiri oleh satu kalimat di dalam ayat unazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar menafsirkan rahmat itu, beliau menafsiri kalau tidak salah bunyinya begini, di annal qur'ana yu'allimu kayfiyat iktisabil ulumil 'aliyah wal akhlaqil fadilah allati yasilu bihal insan ila qurbi rabbil alamin. Beliau mengatakan rahmat yang Allah berikan kepada orang Islam itu adalah karena Quran mengajarkan kepada kita semua bagaimana kemudian kita memperoleh ilmu yang luhur, bukan ilmu agama saja,
tetapi ilmu yang luhur. Fisika manfaat luar biasa. Matematika manfaat luar biasa. Apapun ilmunya. Karena ilmu itu tidak ada korelasinya. Bahkan Gus Ba itu sering menyampaikan di dalam pidatonya beliau itu bahwa ada ulama yang disuruh tanya kepada ulama ahli matematika oleh Allah. Malaikat yang disuruh tanya. Kok bisa? Ya manfaat itu tadi. Kenapa kemudian sampean mengajarkan, kata Gus Ba, saya belum pernah baca keterangannya ini. Kenapa kemudian sampean mengajarkan matematika? Karena tidak ada angka 9 kecuali harus dimulai dari angka 1. 1 itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu manfaat maksudnya. Kenapa ketika kita mendapatkan ilmu yang luhur, apapun ilmunya, kemudian akan kemudian beriringan dengan akhlakil fadilah, akhlak-akhlak yang agung yang lahir dari ilmu yang kita punya. Yang keduanya ini menghantarkan kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, monggo setiap ulang tahun peringatan Isra Mi'raj dalam rangka memperbaiki sholat kita, mari kita niatkan perbaiki sholat kita semua agar kemudian hajat-hajat kita ini menjadi sesuai dengan harapan kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaungi oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga kita semua yang hadir malam ini mendapatkan barokah dari ilmu yang disampaikan oleh Kyai Haji Didi Humaidi. Adik-adik dan ibu-ibu, para jemaah sekalian, minta waktunya sebentar, sejenak, untuk tidak ramai, karena selanjutnya kami akan membacakan salawat Nabi. Untuk kekhidmatan pembacaan salawat, mohon kiranya untuk mendengarkan dan mengikuti pembacaan salawat Nabi, biar kita semua mendapatkan barokah dan syafaat Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السنانة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش ضربا واشتب بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وانطلت السماوات أنوارا
وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وقد تركوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غران واستنيء بجمالي فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل همدي جل أن يصره العاد إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا
ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا بصديات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا نورا مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جدك حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Al-Habib Bagir bin Abdullah Ba'ali. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma la tadha' lana dhanban illa ghafartah ولا حما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا أو سقما إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا خوفا إلا أمنته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وحكمتها. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وارزقنا برهم وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah Masjid An-Nur, selanjutnya santunan kepada adik-adik yatim
Bagi jemaah yang ingin menyalurkan rezekinya, kami persilakan dipandu oleh adik-adik hadrah. Monggo untuk Untuk adik-adik yang saya panggil bisa berdiri dan maju ke depan ya. Daris, Danis, Nada, Nadine, Santi, Dini, Citra, dan Ilham. Baris ke depan ngadep ke timur. Selanjutnya Eca, Zaki, Saka, Genta, Masis, minta tolong Masis ke depan. Sekali lagi yang Sukodadi bisa dipercepat, monggo. Nanti di total 25. Di situ aja enggak apa-apa. Saka bisa digendong enggak apa-apa, Mbak. Monggo. Alif, Alif. Alif. Sisil, ayo, Sisil. Masis mana Masis? Minta tolong dikondisikan. Baji total 25 nggih. Nggih. Iya, iya, suruh maju. Dari mana? Adik dari mana? Binor. Nanti mundur ya, nanti sudah ke Ustadz Sumarto. Ya. Jadi nanti adik-adik yang tidak dipanggil, nanti santunannya sama bingkisannya sudah langsung ke pengasuh masing-masing. Ya. Mbak Lucy ya, minta tolong semuanya dipastikan dapat roketnya, tolong dibagikan ke adik-adik yatim semua nggih. Sampun. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين تكيلها تعالى عن مخالف
فتب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الأوسكين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين. Baik, demikianlah keseluruhan rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan dan juga jamaah Masjid An-Nur yang telah hadir dan berpartisi untuk kesuksesan acara malam ini, dan semoga oleh Allah senantiasa membalas semua kebaikan kita, membimbing kita dalam meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fiq ila wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.